Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk membahas materi mengenai bab 7, yaitu pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Adelia Clara Kalapadan Stambuk 1913047 dan teman saya Gabriela Ekaristin Siandas Stambuk 1913048. Bagian yang pertama, pendahuluan. Mengapa ancaman terhadap sistem informasi akuntansi meningkat? Hampir setiap tahun lebih dari 60% organisasi mengalami kegagalan untuk dalam mengendalikan keamanan dan integritas sistem komputer mereka. Alasan untuk kegagalan tersebut, yang pertama, informasi tersedia untuk sejumlah pekerja yang tidak ada. Yang kedua, informasi pada jaringan komputer distribusi sulit dikendalikan. Yang ketiga, pelanggan serta pemasok memiliki akses ke sistem dan data satu sama lain. Yang keempat, beberapa perusahaan memandang kehilangan atas informasi penting. Yang kelima, aplikasi pengendalian atas pemindahan dari sistem komputer tersentralisasi ke sistem berbasis internet. Yang keenam, banyak perusahaan tidak menyadari bahwa informasi adalah sebuah sumber daya strategi dan melindungi informasi harus menjadi sebuah ketentuan strategi. Yang terakhir, produktivitas dan penekanan biaya memotivasi manajemen. Berikutnya ikhtisar konsep pengendalian. Pengendalian internal atau internal control adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian berikut telah dicapai. Pengendalian internal menjalankan 3 fungsi penting sebagai berikut. Yang pertama ada pengendalian preventif, kedua pengendalian detektif, ketiga pengendalian korektif. Berikutnya kerangka pengendalian. Bagian ini membahas 3 kerangka yang digunakan untuk mengembangkan sistem pengendalian internal. Yang pertama ada kerangka COBAT atau Control Objective for Information and Related Technology. Kerangka ini menggabungkan standar-standar pengendalian dari banyak sumber berbeda ke dalam sebuah kerangka tunggal yang memungkinkan. Yang kedua, kerangka pengendalian internal COSO atau Commit of Sponsoring Organization. Kerangka ini terdiri dari Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association, AICPA, Ikatan Auditor Internal atau Institute of Internal Auditor, Ikatan Akuntan Manajemen atau Institute of Management Accountants, dan Ikatan Eksekutif Keuangan atau Financial Executive Institute. Yang ketiga, kerangka manajemen risiko perusahaan COSO. Untuk memperbaiki proses manajemen risiko, COSO mengembangkan kerangka pengendalian kedua yang disebut manajemen risiko perusahaan atau Enterprise Risk Management. Kerangka terintegrasi atau Integrated Framework ERM. Kerangka ERM adalah proses yang digunakan oleh Dewan Direksi dan Manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang mungkin memengaruhi entitas, menilai dan mengelola risiko, serta menyediakan jaminan memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Yang terakhir, kerangka manajemen risiko perusahaan versus kerangka pengendalian internal. Kerangka AC telah diadopsi secara luas sebagai cara untuk mengevaluasi pengendalian internal seperti yang ditentukan oleh SOX. Kerangka ERM yang lebih komprehensif menggunakan pendekatan berbasis risiko daripada berbasis pengendalian. ERM menambah 3 elemen tambahan kerangka COSO, yaitu penetapan tujuan, mengidentifikasian kejadian yang mungkin mengaruhi perusahaan,
dan pengembangan sebuah respons untuk risiko yang dinilai. Berikutnya, lingkungan internal. Kerangka internal atau internal environment atau budaya perusahaan memengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, membuat struktur aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi, menilai, serta merespon risiko. Sebuah lingkungan internal mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, filosofi manajemen, gaya pengoperasian. Yang kedua, komitmen terhadap integritas, nilai etis, dan kompetensi. Ketiga, pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Berikutnya yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Keenam, standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Yang terakhir, ketujuh, pengaruh eksternal. Berikutnya, materi penetapan tujuan. Penetapan tujuan adalah komponen ERM. Yang kedua, manajemen menentukan hal yang ingin dicapai oleh perusahaan, sering disebut sebagai visi dan misi perusahaan, yaitu tujuan strategi, tujuan operasi, tujuan pelaporan, dan tujuan kepatuhan. Identifikasi kejadian. Committee of Sponsoring Organization atau biasa disebut KOSO mendefinisikan kejadian atau event sebagai sebuah insiden atau peristiwa yang berasal dari sumber-sumber internal atau eksternal yang memengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Kejadian mungkin memiliki dampak positif atau dampak negatif, ataupun keduanya. Perusahaan menggunakan beberapa teknik dalam mengidentifikasi kejadian, antara lain 1. Penggunaan sebuah daftar komprehensif dari kejadian potensial. 2. Pelaksanaan sebuah analisis internal. 3. Pengawasan kejadian-kejadian yang menjadi penyebab dan titik-titik pemicu. 4. Pengadaan seminar dan wawancara. 5. Penggunaan data mining. 6. Penganalisisan proses-proses bisnis. Penilaian risiko dan respon risiko. Salah satu dari 4 cara berikut dapat dilakukan oleh manajemen untuk merespon risiko tentang suatu kejadian yang teridentifikasi, yaitu yang pertama mengurangi, kedua menerima, ketiga membagikan, keempat menghindari. Figur 7.1 menjelaskan pendekatan penilaian risiko untuk perencanaan pengendalian internal, di mana para akuntan dan perancang sistem membantu manajemen merancang sistem pengendalian yang efektif dan mengurangi risiko bawaan. Mereka juga mengevaluasi sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa sistem tersebut beroperasi dengan efektif. Mereka menilai dan mengurangi risiko menggunakan strategi penilaian dan respons risiko. Langkahnya bisa dilihat dalam figur. Yang pertama itu mengidentifikasi kejadian atau ancaman yang menyerang perusahaan. Kedua, memperkirakan kemungkinan atau probabilitas dari masing-masing ancaman yang terjadi. Ketiga, memperkirakan dampak atau kerugian potensial dari setiap ancaman. Keempat, mengidentifikasi pengendalian untuk melawan setiap ancaman. Kelima, memperkirakan biaya dan manfaat dari pengendalian yang dibentuk. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian atau control activities adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa suatu tujuan pengendalian telah dicapai dan respons risiko dilakukan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam aktivitas pengendalian, antara lain: yang pertama, pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko hingga level yang dapat diterima. Kedua, pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi. Ketiga,
aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori-kategori sebagai berikut. 1. Otoritas transaksi dan aktivitas yang layak. 2. Pemisahan tugas. 3. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. 4. Mengubah pengendalian manajemen. 5. Mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. 6. Pengamanan aset, catatan, dan data. Dan yang terakhir, pengecekan kinerja yang independen. Pemisahan tugas sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama pemisahan tugas akuntansi, kedua pemisahan tugas sistem. Informasi dan komunikasi. Kerangka IC yang diperbaharui memerinci bahwa 3 prinsip berikut berlaku di dalam proses informasi dan komunikasi. Yang pertama, mendapatkan atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. 2. Mengomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Ketiga, mengomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak eksternal. Berikutnya yaitu pengawasan, di mana sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan harus diawasi secara berkelanjutan, dievaluasi, dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Metode-metode utama dalam pengawasan kinerja yaitu 1. Menjalankan evaluasi pengendalian internal. 2. Implementasi pengendalian yang efektif. 3. Menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. 4. Mengawasi aktivitas sistem. 5. Melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli. 6. Menjalankan audit berkala. 7. Memperkerjakan petugas keamanan komputer dan Chief Compliance Officer. 8. Menyewa spesialis forensik. 9. Memasang perangkat lunak deteksi penipuan. Dan yang terakhir, mengimplementasikan hotline penipuan. Sekian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.